selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Founders Backroom episode ke-5 bersama saya Anggi dan juga di sebelah saya sudah ada Mbak Silviana. Selaku apa, Mbak? Saya founder dan leader dari Mushroom Malo. Oke. Ore. Yeay. Nah, mungkin pengantar sedikit ya, kenalin sedikit terkait Mushroom Malo, nanti boleh ditambahin sama Mbak Silviana. Mushroom Malo itu adalah startup game binaannya Indigo yang memproduksi banyak sekali produk-produk game gitu ya. Sekarang udah masuk ke game yang keempat ya, Mbak? Masuk game yang keempat, terus juga mereka akhir-akhir ini banyak banget prestasinya. Nah, ini kenapa bisa banyak banget prestasinya gitu ya, gimana step by step-nya gitu ya, sampai bisa mendapatkan banyak sekali prestasi gitu ya, mulai dari pengembangan gamenya sampai pengembangan timnya. Nanti kita akan kulik bareng-bareng ya teman-teman, hanya di Founders Backroom episode yang ke-5. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, Mbak, boleh perkenalan diri dulu, terus perkenalin startupnya juga gitu ya, biar teman-teman di rumah nih, para lippers tahu siapakah Mushroom Malo itu, karena namanya agak unik nih, Mushroom Malo. Silakan, Mbak. Oke ya, jadi nah lagi ya, saya Silviana namanya. Saya ini leader dan founder dari Mushroom Malo Studio. Kita ini adalah game studio indie ya, indie yang berasal dari Bandung. Kita baru berdiri tahun lalu 2021 dan saat ini kita jadi sudah ada 4, 3 sudah rilis. Kita membuat, mungkin yang paling terkenal di kami itu ada namanya Eda Cafe, itu visual novel. Lalu kita juga membuat Kohana, visual novel juga, yang kemarin sempat dapat nominasi di Indonesia Game Awards. Wow. Terus kita juga punya Tales of Drumfield, itu juga visual novel ya. Dan itu sempat difitur di Korean Game Festival ini. Oke. Dan sekarang kita untuk program IGSI ini kita membuat game namanya itu Wonderlier. Wonderlier. Oh, Wonderlier. Oke, Wonderlier. Iya. Oke, menarik nih. Sebelum kita bahas ke prestasi-prestasinya Mushroom Malo ya, Mbak, kita keep dulu biar banyak teman-teman di rumah yang penasaran gitu ya. Sekarang aku mau tanya-tanya terkait apa aja sih sekarang yang ada di Mushroom Malo yang sudah digarap gamenya gitu ya, dan mungkin bisa dijelasin sedikit poin per poinnya gitu ya, ini gamenya apa gitu, terus habis itu yang bikin unik dibandingkan game-game serupa itu apa? Silakan. Oke, mungkin kita mulai dari Eda Cafe dulu ya. Iya, boleh. Eda Cafe itu kita buat untuk game-game gitu. Jadi game-game itu kalau yang nggak tahu ya, itu adalah event membuat game dari awal sampai rilis, tapi waktunya itu sebentar, jadi cuma 1 bulan, ada yang hanya beberapa minggu, ada yang cuma 3 hari. Oke. Nah, kita tuh untuk Eda Cafe itu ikut itu. Nah, waktu itu timnya bukan sama yang sekarang ya, jadi masih kayak comot-comot lah dari orang-orang yang suka, yang pengen bikin sound apa sama saya, sini gabung. Terus ya kita nemu nih gitu, kita ada teman saya satu penulis gitu ya. Nah, dia itu terinspirasi dari sebuah novel penulis Jepang. Oke. Nah, nih ini konsepnya bagus nih, kita pakai. Terus waktu itu saya yang bikin visualnya juga gitu ya. Dan apa ya, rasanya somehow bisa klop aja gitu semua elemennya, dari cerita, terus dari lagu, dari visual, sehingga menghasilkan Eda Cafe yang sekarang. Dan ternyata responnya tuh luar biasa sekali, kayak selalu kayak nggak menyangka gitu, karena ini game buat game-game loh, kayak buat seneng-seneng aja. Iya. Dan ya di situ kita dapat award dari internasional, dari Gamescom Asia dapat award, lalu apa lagi ya, saya kayak dapat YouTube mencari sana sini gitu. Dan dari situ kayaknya studio nama Mushroom Malo ini mulai dikenal. Oke. Berarti awal kickstart-nya dari Eda Cafe itu ya. Karena aku sempat ngepoin juga nih portofolio Mushroom Malo, dan di sana di website itu kan ada banyak review orang-orang ya. Dan rata-rata tuh responnya positif banget gitu. Kayak ini seru gitu, terus kayak ini menarik gamenya gitu. Orang banyak, supaya sini banyak orang yang merasa relate dengan cerita itu. Kayaknya itu sih yang bikin
oh Heda Cafe ini sangat spesial. Oke. Kenapa memilih dari sekian banyak novel yang ada gitu ya? Kenapa pada akhirnya memilih si novel Jepang tersebut? Kenapa ya? Itu penulis aja sih. Dia memang sukanya cerita-cerita yang begitu ya. Oke. Dan berarti idenya dari si penulisnya itu ya? Dari novel itu. Kalau nggak salah judulnya itu When the Coffee Gets Cold. When the Coffee Gets Cold. Okay. Wow. Ini menarik. Sekarang berarti sudah tersedia di platform apa aja nih kalau si Eda Cafe? Kita ada di PC, di itch.io, lalu ada juga di Play Store. Play Store. Oh. Berarti pengguna iOS belum bisa ya? Dan itu free ya, jadi bisa dicoba. Oke. Silakan boleh di-download ya. Oke, selain Eda Cafe ada apa lagi nih Mbak Sylvie? Game kedua kita tuh namanya Kohana. Kohana. Nah, ini juga sama project game-game juga. Oke. Tapi kalau game-game ini tuh namanya, kalau di visual novel community itu ada yang namanya Spooktober Game. Oke, apa itu Mbak? Spooktober VN Game. Jadi visual novel yang dibuat dengan tema Halloween. Oke. Halloween, terus yang agak serem-serem. Nah, kita ikut di situ karena memang ada hadiahnya kayak sekian $1,000 gitu yang menang. Jadi ya siapa tahu gitu kita berhasil dapat sesuatu lah di situ. Kita nggak menang sih di situ ya. Nah, tapi alhamdulillah tetap dapat recognition juga. Kayak kemarin kan tadi saya sudah sebut itu dapat nominasi di Best Art dan Best Narrative di Indonesia Game Award. Itu aja sih. Kalau Kohana itu memang ketika aku ngelihat covernya gitu ya, itu tuh dia buka hewan ya kalau nggak salah ya. Itu tuh ceritanya tentang apa tuh? Siluman Jepang. Oh, siluman Jepang. Ada namanya kalau siluman Jepang? Siluman Jepang itu namanya yokai. Yokai. Oke. Terus akhirnya di game Kohana ini yang jadi challenge buat para pemainnya ini apa Mbak? Ceritanya itu tentang dua orang teman masa kecil yang ada konflik di situ, terjadi sesuatu sehingga mereka berpisah jalan. Jadi di sini tuh si tokoh utamanya, kita yang mainin tokoh utamanya itu berusaha untuk kayak membangun kembali relationship dengan temannya. Mendamaikan gitu ya. Kenapa jadinya konsepnya agak-agak horor dan Halloween itu nyambungnya dari sisi mananya nih Mbak? Nah, biasanya kan kalau Halloween itu kayak hantu, terus vampir, apa yang pumpkin atau labu-labu gitu kan gitu. Nah, kita tuh berusaha nggak ke arah situ ya, nggak ke arah western. Nah, semua pasti melakukan hal yang sama kan. Terus gimana nih kalau kita bikin yang ala-ala Jepang? Jadi penggantinya permen gitu ya. Kalau Halloween itu kan permen. Kita tuh pakai manisan Jepang. Pakai wagashi. Lalu untuk hantu-hantunya kita pakai yokai tadi, siluman. Jadi ini kayak sesuatu yang berbeda lah. Rasa yang berbeda dari Halloween. Menarik karena dari si tokoh Jepang ini gitu ya. Jadi akhirnya sebenarnya mungkin challenge dan ceritanya itu sederhana ya. Karena untuk menyatukan kedua sahabat atau teman yang berantem gitu ya bisa dibilang. Tapi pakai tokoh-tokoh terus kayak instrumen-instrumen yang berbeda gitu ya dari kebanyakan game pada umumnya. Lalu ada apa lagi Mbak untuk gamenya? Masih ada 3 dan 4 nih. Lumayan deh. Yang ketiga itu namanya Tales of Campfield. Itu di sini kita mau coba hal yang baru lagi. Kita mau coba karakter itu hewan. Dan ceritanya itu family friendly. Jadi di sini kita nggak banyak challenge sih gitu. Dari segi pemain ya, soalnya ini disebutnya daripada visual novel itu disebutnya kinetic novel. Jadi kinetic novel ini lebih ke visual novel tapi tanpa percabangan cerita. Jadi baca dan cermat sampai akhir aja. Tapi agak ada interaktifnya. Jadi misalnya dari gambar karakternya berubah, ada ekspresinya, lalu ada backgroundnya, lalu ada suara, musik. Berarti kalau yang sekarang yang nomor 3 ini, game nomor 3, Tales of Grampville. Ini bisa dimainin sama semua usia. Betul. Karena
memang dari awal sudah dibikin family friendly gitu ya. Jadi bisa dimainkan oleh banyak orang. Oke, kalau yang ini sudah tersedia di mana aja, Mbak? Sama. Sama. Semuanya Di website dan Play Store gitu di ya. iOS PC. kita dan Play Store. Oke. Nah, yang keempat ini apakah sudah publish atau sedang digarap? Ini masih rahasia tuh. Oke, masih rahasia sebetulnya. Tapi boleh kasih tahu? Ya boleh sih. Oke. Konsepnya ini cerita game kita yang terbaru ini si namanya Wonder Wonder. Oke. Jadi ceritanya ini adalah apa ya? Konsep gamenya sendiri adalah item shop simulator yang digabung dengan dungeon crawler dan interaktif crafting mekanik. Oke. Kalau versi sederhananya apa nih, Mbak? Jadi kita bisa bikin magic wand. Oke. Gitu ya. Dengan apa ya? Dengan mekanik ala Cooking Mama gitu ya. Oh, Tahu nggak oke. Cooking Mama? Iya, tahu. Jadi kita tuh kayak bisa memainkan si alat-alatnya, bahan-bahannya. Iya. Tuh, lalu kita juga bisa masuk ke dungeon, bisa mengalahkan musuh. Di situ kita dapat material yang kita bawa pulang untuk tadi bikin magic wand. Iya. Lalu magic wand itu kita jual ke pelanggan. Oke. Apakah si Magic Wand ini kayak berdasarkan berdasarkan request dari pelanggan-pelanggan itu di dalam game, atau memang mereka yang punya konsep sendiri gitu ya, si pemain punya konsep sendiri sampai akhirnya para pembeli di sana akhirnya membeli gitu? Kita lebih ke tujuan utama game ini sebenarnya cari uang. Oke. Jadi kita punya, nanti dikasih resep-resep magic wand. Nanti kita bikin lalu kita jual. Tapi ada beberapa yang mungkin sesuai order ini ya, order pembelinya. Oke. Wow, ini menarik. Konsepnya kayak masak-masakan, tapi ini versinya kayak ramuan gitu ya, ramuan ajaib gitu ya. Oke, ini masih dirancang dan kira-kira perkiraan rilisnya kapan, Mbak? Masih lama. Oke, masih lama. Ditunggu aja ya Livers di rumah. Karena aku juga jadi kepo. Aku tuh suka main game masak-masakan tapi lebih ke yang strategik gitu ya, yang nganterin pesanan dan segala macam. Itu cukup challenging juga karena butuh kecepatan kan. Betul. Gitu. Nah, kalau yang di sini tantangan atau mungkin skill yang bisa diasah tuh di apa ini, Mbak? Kita ada mini game tadi ya, seperti Cooking Mama aja. Bayangkan Cooking Mama, mini game kita itu seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter mainin itu, ya, mainin-maininnya. Lalu challenge-nya ya, kita harus bisa mengalahkan monster. Oh, ada monsternya juga di sana. Monster yang harus dikalahkan. Dari si ramuan ajaibnya itu? Enggak, di dungeon. Beda lagi. Oh, dungeon. Oke. Itu challenge-nya. Lalu kita juga harus mengumpulkan material, gitu ya. Kayak untuk membuat magic wand yang rare, kita butuh material yang rare juga. Jadi ketika kita mau bikin ramuan yang sesuai dengan request, ada resepnya itu, kita harus nyari materialnya dulu ya, bukan udah tersedia gitu ya. Oke, jadi perjalanannya panjang banget ya. Oke, ini menarik banget sih. Kalau misalnya sekarang sudah ada di tahapan apa nih, Mbak? Kita pre-production udah selesai ya. Kita udah punya demo, tapi belum public. Oke, masih di review gitu ya? Ya, jadi mungkin beberapa bulan lagi baru bisa go public, gitu ya, baru bisa announcement. Untuk konsep semua, untuk basicnya udah selesai. Jadi sekarang kita sedang menunggu pengumuman dari INSI. Oke. Apakah lulus ke tahap selanjutnya atau enggak? Kalau lulus ke tahap selanjutnya, baru produksinya lanjut lagi. Nah, ini karena kebetulan Mbak Sylvie mention gitu ya terkait IKSI gitu ya. Boleh diceritain nggak perjalanan dari awal gitu ya, kenal IKSI dari mana gitu ya sampai akhirnya masuk ke dalam programnya, itu gimana sih perjalanannya? Apakah ada unsur-unsur yang membantu dari IKSI gitu atau ada yang challenging gitu? Boleh disebutkan? Lumayan ya, soalnya saya ditawarin IKSI itu saya dari tahun lalu. Oke. Gitu. Tapi baru bisa join ke tahun ini.
untuk IXI sendiri challenge-nya lumayan ya gitu. Jadi ternyata bikin game itu nggak sekedar bikin game, tapi kayak harus ada market research-nya gitu. Lalu kita juga harus bisa manage tim gitu. Dari situ kayak saya dikasih tahu nih sama mentor, caranya tuh gini loh. Oh begitu ya, baru tahu gitu. Padahal udah ada 2 game sebelumnya gitu ya. Karena memang beda banget kerasa gitu, kayak manajemennya itu beda. Oke. Gitu untuk game komersial gitu terutama. Dan di sini tuh satu kita belajar sangat banyak gitu ya, sangat dibantu sama mentor. Dan setiap minggu pasti ada feedback dan feedbacknya itu memang sangat membantu ya. Oke, di situ mentor ngasih lihat, kita kasih lihat progres kita sama minggu itu, kasih feedback sama mentor gitu ya. Lalu dikasih arahan, ini sebaiknya gini gitu, ini betulnya sebaiknya begitu, dan kita coba lakukan itu. Dan yang membantu lagi juga kayak itu sih, karena di situ kan dibiayain ya. Gitu. Di sini dibiayain, jadi kita ini bisa 9 orang ini karena bantuan IXI. Oke. Gitu. Sebelum ke IXI ada timnya berapa orang, Mbak? Cuma saya, lalu ada Panji, lalu saya juga ngerekrut marketing namanya Arfiana. Oke. Kalau Mas Panji sebagai? Mas Panji itu director. Oh, director. Oke. Berarti cuma 3, terus ketika join IXI jadi akhirnya ber-9 gitu. Nambah 6 orang gitu ya. Lumayan banget tuh. Karena ketika masuk IXI juga gitu, karena sebelumnya game jam gitu ya, kayak kompetisi dan akhirnya bisa memenangkan hadiah gitu ya. Dan sedangkan di IXI ini bener-bener developing startup game gitu. Jadi dari segi mekanismenya one by one gitu ya, dari pre-production sampai publishing itu ada serangkaian manajemennya gitu ya, Mbak. Jadi baru tahu bahwa ada unsur-unsur penting juga nih yang harus dipikirkan, akhirnya nambah tim gitu ya. Oke. Dan di awal juga kita nggak punya programmer. Oh, wow. Kita tuh daftar IXI modalnya ya game-game yang sudah kita buat, ya, sama pitch deck saja. Oh. Oh. Sempat dikasih tahu nggak kenapa juri gitu ya, juri IXI tertarik gitu ya mengajak? Mungkin karena gamenya kali ya, konsep gamenya. Jadi tidak sekedar bikin game, tapi game yang punya potensial untuk successfully komersial successful. Iya. Oke. Iya, karena dari tadi aku dengar sekilas gitu ya penjelasan Mbak Sylvie terkait konsep-konsep gamenya, itu menarik banget gitu. Aku belum pernah mendengarkan game-game serupa gitu ya. Dan mungkin potensi komersialnya juga besar juga gitu ya, kata juri-juri IXI gitu.